Hai guys, selamat siang. Selamat datang kembali di kelas formulasinya Kimart. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya Kimart, wajib banget buat subscribe nih, biar kalian tuh gak ketinggalan kalau kita update kelas formulasi yang baru ya. Benar sekali. Instagramnya gak? Oh iya juga. Berarti buat yang belum follow sosial media kami, wajib banget buat follow. Jadi gampang banget, tinggal ketik aja Kimart Official, nanti pasti bakal langsung muncul. Kita ada di Instagram, TikTok, dan Facebook. Buat bahan-bahan yang ada di sini, kalian bisa banget check out di marketplace ya. Kita ada di Shopee dan Tokopedia. Tinggal ketik aja Kimart Gudang Surabaya, nanti pasti bakal langsung muncul ya tokonya. Hari ini kita mau bikin apa nih Kak? Kita mau bikin sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan yang pastinya sesuai standar SNI ya Kak ya. Hari ini kita bakal ada 3 sesi. Sesi pertama penjelasan parameter sabun cuci tangan sesuai SNI oleh Kak Chandra. Yang kedua ada demonstrasi produk, dan yang ketiga bakal ada sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget bisa di drop di kolom komentar. Kita langsung next saja ke sesi pertama. Penjelasan parameter oleh Kak Chandra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Rida. Oke, sebelumnya untuk hari ini kita akan membuat sabun cuci tangan sesuai standar SNI ya, seperti itu. Nah, sabun cuci tangan sendiri adalah sebuah deterjen yang diformulasikan khusus untuk membersihkan tangan kita dari polutan seperti debu maupun bakteri, seperti itu. Nah, untuk parameternya ada 6 parameter. Yang pertama ada pH, kemudian zat aktif, kemudian zat tidak larut etanol, alkali bebas, asam lemak bebas, dan cemaran mikroba, seperti itu Kak. Oke. Untuk parameter yang pertama nih, yaitu pH. Untuk range pH yang dianjurkan di parameter SN ini, yaitu range pH-nya 4 sampai 10. Nah, ini untuk kulit normal ya. Nah, untuk kulit sensitif, itu range pH-nya diperkecil Kak, seperti itu ya. Antara 4 sampai 5,5, menyesuaikan pH kulit manusia. Nah, karena kulit yang sensitif ini agak ajeng sih Kak. Oh iya ya, betul. Agak miris nanti kalau misal kasih pH yang terlalu tinggi ya. Nah, benar sekali. Oke, untuk parameter yang kedua ada yang namanya zat aktif. Nah, untuk minimal zat aktif yang digunakan yaitu minimal adalah 10%, seperti itu. Oke, untuk parameter yang ketiga, zat tidak larut etanol. Nah, zat tidak larut etanol ini maksimalnya yaitu 0,5%. Nah, untuk zat tidak larut etanol yang biasa kita gunakan yaitu sodium sulfat. Nah, kita di sini tidak menggunakan sodium sulfat, tapi jika teman-teman ingin menggunakan sodium sulfat, batasannya yaitu 0,5%. Oh. Dianjurkannya seperti itu. Jika kita gunakan sodium sulfat lebih dari itu, takutnya nanti akan mengiritasi tangan kita. Oh, gitu. Oke. Untuk parameter yang keempat ya. Oke. Untuk yang keempat yaitu alkali bebas. Nah, untuk alkali bebas ini dihitung sebagai natrium hidroksida atau NaOH, atau biasa juga kita sebut caustic soda, seperti itu. Nah, untuk batas maksimal penggunaannya yaitu sekitar 0,05%, seperti itu. Nah, ketika produk yang kita gunakan, kemudian setelah kita tes ternyata pH-nya terlalu asam, bisa kita tambahkan NaOH, tetapi dengan acuan tidak boleh melebihi 0,05%, seperti itu. Itu untuk alkali bebasnya. Nah, untuk yang persyaratan yang kelima yaitu asam lemak bebas yang dihitung sebagai asam oleat. Nah, untuk batas maksimalnya itu sebanyak 1%, mohon maaf, 1% ya. Oke, untuk bahan yang biasa kita gunakan yang termasuk jenis asam lemak bebas ini yaitu seperti bahan yang bersifatnya seperti minyak, seperti jojoba oil, VCO, atau olive oil yang fungsinya sebagai pelembab atau penghalus di tangan, seperti itu. Untuk parameter yang keenam yaitu cemaran mikroba. Nah, untuk cemaran mikroba ini dihitung berdasarkan koloninya, yaitu sekitar 1 kali 10 pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, udah ada 6 parameter yang harus kita pahami. Setelah kita memahami parameternya, kita langsung saja membuat produknya. Sudah demonstrasi aja ya teman-teman, kita lanjut ke sesi 2. Oke, sesi 2 ini kita mungkin mengenalkan bahan-bahannya dulu ya Kak. Oh iya, bener banget, bahan-bahannya dulu. Oke,
Untuk yang pertama, surfaktan yang kita gunakan ada 3 surfaktan. Yang pertama ada Texapon, kemudian nah ini campuran CDE atau CDEA seperti itu. Kemudian ada foam booster. Nah, menurut Texapon sendiri, Texapon adalah sebuah surfaktan anionik yang berfungsi sebagai pembusa, pengangkat kotoran, dan pengangkat minyak seperti itu. Nah, di formulasi sabun cuci tangan ini, penggunaan Texapon ini harus dikombin dengan surfaktan lainnya. Mengapa demikian? Karena sifat surfaktan ini jika terlalu banyak akan mengiritasi. Maka pelengkapnya harus menggunakan surfaktan yang lainnya agar efek iritasinya ini berkurang seperti itu. Maka perlu ditambahkan atau dikombin dengan surfaktan yang lainnya seperti surfaktan amfoter atau non ionik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada foam booster. Nah, foam booster ini fungsinya sebagai pembusa. Selain sebagai pembusa, surfaktan foam booster ini memiliki sifat yang lembut di tangan, tidak membuat iritasi di tangan seperti itu. Nah, ini bisa menutupi kekurangan Texapon tadi yang sifatnya memang iritasi terlalu banyak. Oke. Ini sama kayak yang di deterjen apa sabun iya, piring benar atau sekali. beda? Iya, benar. Oh, sama. Sama. Oh. Cuma takarannya berbeda. Oh, gitu. Oke. Kalau di sabun cuci piring kita gunakan lebih banyak sih untuk menutupi kekurangan dari Texaponnya seperti itu. Nah, foam booster ini sejenis surfaktan amfoter. Nah, surfaktan amfoter ini memiliki 2 muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif seperti itu. Nah, surfaktan amfoter ini bisa berubah berdasarkan pH-nya. Ketika pH sediaan kita basah, maka surfaktan amfoter ini bisa menjadi surfaktan anionik atau muatannya yang negatif. Begitu sebaliknya, ketika sediaan kita bersifat asam, maka foam booster ini bisa bersifat kationik atau lebih lembut seperti itu. Oke. Nah, untuk surfaktan yang selanjutnya adalah Camperland. Nah, Camperland adalah sebuah surfaktan jenis non-ionik. Fungsinya sebagai penstabil dan juga sebagai pengental sediaan ini nanti. Seperti itu, Kak. Oke. Untuk yang berikutnya ada garam nggak? Mana garam? Garam. Nah, ini kita gunakan garam. Nah, untuk garamnya kita gunakan 3% atau sekitar 30 gram untuk 1 liter. Fungsi garam ini sebagai pelarut Texapon juga sebagai pengental. Seperti itu. Oke. Next, selanjutnya apa, Kak? Next. Apa lagi? Nah, ini ada glycerin, ada vitamin E. Nah, buat lembabnya ya? Nah, benar sekali. Terus? Glycerin fungsinya sebagai pelembab, juga bisa sebagai humektan, juga bisa sebagai penstabil sediaan seperti itu. Nah, tapi di formulasi kali ini kita gunakan sebagai pelembab karena nanti mengurangi iritasi dari Texaponnya tersebut. Nah, yang paling penting ini kita gunakan vitamin E atau tocopherol seperti itu. Nah, fungsinya ini untuk pelembab kulit atau menghidrasi kulit dan juga sebagai penambah vitamin di kulit seperti itu. Gitu. Penggunaannya pun tidak terlalu banyak. Saya menggunakan 0,01%. Segitu sudah cukup sih untuk menutrisi kulit kita. Nah, oke. Pelembabnya udah. Kemudian kita gunakan pengawet seperti biasanya ada kombinasi Sanisol dan DMDM seperti itu. Untuk takarannya 0,05%. Kemudian jangan lupa gunakan parfum. Kita gunakan parfum Lido. Nah, ini aku saranin sih aromanya seger gitu. Nggak seperti kayak aroma handshop lainnya. Karena cuma biasanya ada apel, buah-buahan biasanya. Mainstream nggak sih? Mungkin terobosan terbaru nih. Boleh. Bisa pakai Lido. Aroma parfum ya, boleh. Nanti bisa dicek ya, Kak. Parfum bisa Lido. Dicek ya. Aromanya coba dicium, Kak. Seperti apa kira-kira? Wangi dia kayak parfum mewah gitu, guys. Jadi nggak mainstream buah-buahan. Ya. Jadi kita berbeda lah daripada yang lain gitu ya. Karena parfum yang berbeda. Seperti itu. Nah, ada apa lagi yang belum, Kak? Lagi nih. EDTA, Kak. Nah, ini. EDTA ini sebagai agen kelatin atau agen kelator. Nah, fungsinya menurunkan kesadaran air. Ini juga bisa gunakan sebagai pengawet jika pH-nya di bawah 4 atau pH asam seperti itu. Tapi itu fungsi utamanya sebagai kelator atau kelatin agen. Nah, ini TEA.
TEA ini sebagai penambah pH. Ini terobosan jika Anda tidak ingin menggunakan natrium hidroksida yang sifatnya keras tadi, kita bisa gunakan TEA sebagai penaik pH-nya. Tapi aku lebih menyarankan pakai TEA daripada NaOH. Ini lebih aman. Oke. Kemudian, ini sitrunnya. Nah, ini sitrunnya nanti kita gunakan sebagai penurun pH agar pH-nya nanti sesuai. Katakanlah nanti kita akan membuat sabun ini sekitar pH 4,5 atau 5 lah seperti itu. Kita gunakan sebanyak 0,1%. Oke, kayaknya udah semua ya Kak? Udah semua. Langsung bikin nggak sih? Ayo, aku bantu apa nih? Langsung bikin aja ya Kak. Pertama, ini Kak, ini Texapon. Ya, diapain? Surfaktannya ada 3, Texapon, foam booster, dan Camperland. Nah, untuk Camperlandnya ini Jasinfo ini udah aku lalutin. Ini kita gunakan sekitar 2% atau sekitar 20 gram dalam 1 liter. Nah, ini aku lalutin dengan air supaya nanti masukannya lebih gampang seperti ini. Pelarutannya lebih mudah. Ini kita masukkan fungsinya dulu Kak. Ini foam booster ya, sekitar 50 gram. Nah, 50 gram foam booster kita masukkan. Aduk langsung? Iya, diaduk dulu. Nah, ini kita masukkan surfaktannya dulu ya. 3 surfaktannya. Texapon, foam booster, dan Camperland. Atau singkatannya JDE misalnya. Belum ya? Ya. Nah, jangan lupa EDTA-nya kita larutkan ke dalam total air yang aku gunakan sekitar 780. Kita larutkan dulu. Ini EDTA-nya sebagai gelatin ajennya. Ini kita bikin berapa banyak ya Kak? Ini kita buat 1 liter Kak. 1 liter guys. Ini EDTA-nya aku larutin dulu ke air. Itu air Aquades bukan? Iya, kita gunakan air Aquades. Karena nanti hasilnya lebih maksimal. Oke. Udah nih. Aku larutin dulu ini EDTA ke dalam air. Kita gunakan EDTA sebanyak 1%. 1%, 0,1%, mohon maaf. 0,1% untuk takaran EDTA-nya. Setelah tercampur rata, kita tambahkan garamnya dulu Kak. Nah, ini garamnya kita gunakan 3%, sekitar 30 gram. Kita masukkan. Langsung semua ya. Ini enggak tanpa dilarutin bisa ya berarti ya Kak garamnya? Fungsinya garam ini untuk mempermudah proses pelarutan Texaponnya. Agar tidak mengumpal nanti Kak. Seperti itu. Oke, Texapon udah masuk, foam booster udah masuk, garam udah masuk. Ini kita aduk sampai homogen dulu. Wah, iya loh. Kemudian kita tambahkan air sekitar 100 ml dulu untuk melarutkannya. Untuk air yang aku gunakan ini beratnya 780 gram. Aduk sampai homogen Kak. Masih belum ya ini? Belum. Nah, tadi sebelum kita tambahkan garam nih, gumpal susah harusnya. Iya betul. Nah, setelah kita tambahkan garam, itu jadi mudah. Texaponnya nanti lebih mudah larut seperti itu. Jadi mudah larut. Nah, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan sih. Ya, kita tambahkan 100 ml air lagi. Nah, ini aku menggunakan dua wadah, ini isinya 500 gram, ini 280. Totalnya 780 nanti. Oke. Ini diaduk sampai homogen. Iya. Udah cepat homogennya itu udah. Iya sih. Lebih mudah ngaduknya. Nah, udah. Wih. Tambahkan lagi. Nah, ini yang tadi 280. Berarti tadi ditambahin sampai airnya habis. Ya. Nah,
Oke. Kita larutkan citrunnya. Citrunnya ini fungsi nanti untuk menurunkan pH-nya. Akan pH-nya sesuai dengan yang kita inginkan nanti. Seperti itu. Udah tahu ini Kak? Udah, ya bentar. Setelah itu kita tambahkan campurannya. Campurannya yang udah aku tambahkan air. Nah, ini fungsinya sebagai penstabil dan juga penambah kekentalannya. Oh. Jangan lupa kita gojaki lagi. Digojaki. Ya, dibersihkan teman-teman sisa-sisanya, jangan sampai nyisa. Nah, udah sih semua. Tek sabun, booster, campuran udah, gliserin udah. Gliserin belum ya? Gliserin belum. Di sini habis citrun ini. Oke, kemudian kita tambahkan citrun. Citrunnya kita gunakan 0,1%, sekitar 1 graman. Ini udah larut. Oke, wah. Nah. Apa ini? Citrun? Iya tadi. Oh. Oke, next. Setelah tercampur rata, kita tambahkan umektannya atau pelembabnya, gliserin. Oh, gliserin. Tambahkan gliserin. Oke. Jangan sampai ada yang tersisa. Agar takarannya sesuai lah, seperti itu. Oke. Wah, encer. Ini emang kayak gini tah? Enggak. Oh enggak, belum. Nah, vitamin E, parfum. Nah, kemudian kita tambahkan sekitar setengahnya lagi, sekitar 200 ml lagi. Ini yang tadi udah dicampur DTA bukan? Iya, benar sekali. Ini langsung mengalir sendiri tuh. Tuh, mantap lagi. Wah, ya loh. Kayak dia makin ditambahin jadi makin kental gitu kan? Ya. Tapi kalau kelebihan air juga ya encer lagi ya. Oke. Kita tambahkan pengawetnya. Sekitar 0,05% saja. Nah. Oke. Tadi berapa tetes? 5 tetes. 5 tetes pakai pipet. Oke. Kayak gini guys. Nah, udah itu. Setelah pengawetnya udah masuk, kita tambahkan parfumnya. Mana parfumnya? Nah, ini parfum. Parfumnya kita gunakan 0,3%, berarti sekitar 3 ml ya. 3 ml. Okay. Ini udah aku timbang 3 ml sih. Nah. Wangi guys, langsung kecium. Setelah parfum masuk, kita tambahkan vitamin E-nya. Sekitar 0,01%. Sedikit kali ini.
Gunakan 1 tetes saja lah. Benar nggak? Wah, gak cukup tuh. bener-bener satu tetes banget guys. Vitamin E-nya 1 tetes. Wangi. BTW tau gak sih kalian kalau parfum di toko kami itu murni guys, jadi tanpa di downgrade. Kalau misalnya dipakai untuk buat sabun gini, ini dia wanginya langsung keluar teman-teman. Terus kita itu juga packagingnya pakai botol kaca kayak gini nih teman-teman. Jadi kualitasnya lebih terjaga seperti itu. Sih? Belum nggak, ini ada sisa airnya belum masuk semua. Oke. Tadi udah semua kak ya? Semua. Nah ini tinggal kita tambahkan sisa airnya. Nah fungsi penambahan air secara perlahan ini agar homogenitasnya bagus. Kalau kita langsung banyak airnya, nanti takutnya ada yang tidak homogen, tidak campur seperti itu. Oh gitu ya, jadi kayak bagusnya itu secara berkala gitu ya kan wanginya. Nah tambahkan lagi, udah kental itu. Ya tahu. Nah, just info, kalau teman-teman ingin lebih kental lagi bisa tambahkan garam atau kita tambahkan campuran atau CDE itu tadi. Tapi untuk pembuatan sabun cuci tangan ini aku nyaranin tidak terlalu banyak menggunakan garam. Ya bisa mengiritasi tangan atau dapat membuat tangan menjadi panas seperti itu. Oh gitu ya. Makanya kan di sini kan kita menggunakan minim garam. Tapi ini udah oke guys sih kak, udah oke ya segini itu. Tuh ini udah oke tau guys. Oke kan warna ungu. Ya sekitar 3 tetes saja. Wah. Langsung. Cantik banget tahu. Mana dia tuh harum banget, aroma parfumnya langsung kecium. Ini kita tambahkan lagi kak biar agak lebih terang. Kelihatan ya. 1, 2, 3. Oke, jadi berapa? 6 tetes. 6 tetes. 6 tetes sih kalau warna kita. Sih sesuai selera. Ya juga ya. Iya sesuai selera. Cuma gambaran aja nih, kalau 6 tetes jadinya segini nih ya teman-teman. Lucu sih. Oke. Tapi untuk teman-teman yang pewarnanya masih serbuk bisa dilarutkan seperti itu. Bisa menggunakan takaran sekitar 80 gram per 100 liter atau terserah kakaknya sendiri sih untuk mengaturnya gimana gitu. Udah jadi. Itu. Wah. Terus kok dia ada butek gitu ya kak? Nah. Ini nunggu 12 sampai 24 jam dulu kak. Nanti jadi warnanya jernih seperti itu. Oh ya, dijamin dulu, berarti kayak bikin sabun cuci piring gitu ya. Tapi ini bisa langsung digunakan kok seperti itu. Oke. Kalau ini nanti dites pH, pH-nya sekitar 5,2 atau 5,5 nah. Kita langsung lanjut ke sesi ketiga. Di sesi ini kita bakal menjawab pertanyaan teman-teman yang udah di-share di grup ya. Ini ada pertanyaan pertama. Berapa pertanyaan enggak? Kayak ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 pertanyaan nih hari ini kak. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan sabun cuci tangan biasa dengan varian antibakteri atau antiseptik? Yang membedakan tentunya yaitu formulasinya. Kalau sabun cuci tangan biasa ini tidak menggunakan senyawa fenol sebagai antibakterinya, sedangkan sabun cuci tangan yang antiseptik itu menggunakan atau antibakteri menggunakan bahan seperti senyawa fenol sebagai antibakterinya seperti itu. Nah, tapi begini kak, ketika kita mau menggunakan label apa kita ini antibakteri, nah ini harus kita ujikan ke seperti dinas pengujian dulu. Gitu, nggak boleh ya ngasal. Tidak boleh ngasal. Meskipun kita udah tambahkan antibakteri, ketika kita ingin menggunakannya di label, kita harus mengeteskan dulu di seperti dinas pengetesan untuk mikroba ini. Gitu. Seberapa efektif antibakteri kita seperti itu. Nanti akan tercantum entah 90% atau 99% untuk hukumannya seperti itu. Jadi seperti itu. Next ke pertanyaan kedua. Apakah ada perbedaan dalam formulasi sabun cuci tangan untuk kulit sensitif dibandingkan dengan jenis kulit lainnya? Nah, ini pastinya ada kak, formulasinya pasti berbeda. Yang pertama kita harus memperhatikan pH. Nah,
pH kulit sensitif ini range-nya sangat sedikit sekali sih, antara 4,5 sampai 5,5 seperti itu. Nah, untuk bahan-bahannya juga berbeda. Ketika kita menggunakan sabun cuci piring yang untuk kulit normal, kita bebas menggunakan surfaktan 10%, menggunakan Texapon dengan komben CAPP seperti itu. Nah, tapi ketika kita ngomong tentang kulit sensitif, kita tidak menggunakan Texapon lagi. Oh, gitu ya. Menggunakan surfaktan yang lebih gentle, lebih lembut lagi seperti itu. Oh, gitu. Kita menggunakan seperti surfaktan Amfoter seperti itu. Jadi seperti bahannya berbeda dan kita harus memperhatikan pH-nya. Jadi seperti pH-nya. Oke Kak. Terus next ya. Next, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menjaga kualitas dan keamanan produk selama proses produksi sabun cuci tangan? Oke. Menjaga kualitas nih dan keamanan produk, Kak. Ini yang pertama, kita harus mensanitasi yang namanya alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kita pastikan alat atau wadah kita harus pastikan sudah bersih, sudah dicuci, sudah disterilisasi lah seperti itu. Kemudian kita gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi tangan bakteri dari tangan kita masuk ke sedianya seperti itu. Oh. Oke. Gitu. Udah cukup jelas sih menurut aku. Oh, ada satu lagi, Kak. Ya. Yang terakhir nih, efektivitas sabun cuci tangan dalam membunuh kuman dan bakteri. Nah, untuk efektivitasnya ini kita tidak bisa lakukan di sini karena untuk mengetahui efektivitasnya ini bisa membunuh kuman atau tidak, kita harus mengujikan ke badan mikrobiologi atau badan yang terkait untuk pengujiannya seperti itu. Seberapa efektifnya kita langsung ujikan ke sana seperti itu. Oh, gitu ya? Iya, benar sekali. Oke. Jadi kita di sini cuma membuat produknya saja untuk mengetahui ini efektif atau tidaknya bakterinya, kita bisa ujikan ke dinas yang terkait seperti itu. Oke, tadi ya teman-teman, semoga membantu. Beda buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh banget loh bisa drop pertanyaannya di kolom komentar, nanti bakal kami bantu jawab. Oke, itu tadi dari kita. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video kita hari ini ya. Beda buat teman-teman yang mau praktekin ini bisa banget, tapi jangan lupa untuk beli bahan-bahannya ini di toko kimia yang terpercaya ya, biar hasilnya itu terjamin. Iya, jadi hasilnya tuh terjamin teman-teman gitu. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya Kimat, wajib banget buat subscribe dan jangan lupa buat follow sosial media kami. Oke, itu dulu ya. Bye-bye.